Selamat pagi, kita bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Kakak yakin dan percaya, dimanapun adik-adik berada, semua dalam kondisi yang sehat, karena Tuhan selalu menyertai kita. Mari sebelum kita mulai ibadah kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami percaya anugerah-Mu, penyertaan-Mu selalu ada bersama dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan jika sampai hari ini kami dalam kondisi baik, kami dalam kondisi sehat, kami bisa mengikuti ibadah online bersama-sama Tuhan. Kau akan memberkati ibadah kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan, lewat firman-Mu kami bisa mengerti lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, pagi hari ini kakak akan bercerita dengan judul Perlu Perjuangan Besar. Nah, kakak akan mengajak adik-adik yang sudah bisa membaca firman Tuhan, buka Alkitab kalian. Kita akan baca di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Kakak akan bacakan dengan judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Matius 15 ayat 21-28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan minta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, di dalam cerita Alkitab kita pagi hari ini dikatakan ada seorang perempuan Kanaan yang memiliki iman yang sangat besar terhadap Tuhan Yesus. Pada zaman itu, orang Kanaan dengan orang Israel itu mereka tidak pernah akur. Orang Israel tidak pernah suka dengan orang Kanaan. Maka di dalam cerita Alkitab itu dikatakan bahwa murid-murid Yesus ini merasa terganggu dengan perempuan Kanaan ini yang berteriak, "Tuhan, tolonglah aku, anakku kerasukan setan." Murid-murid, ini ibu berisik sekali, dia orang Kanaan. Kemudian sampai murid-muridnya ini berkata, "Tuhan Yesus, usir perempuan itu, dia sudah mengikuti kita sejak dari tadi." Dan Tuhan mengatakan bahwa aku diutus untuk domba-domba yang terhilang dari Israel. Apa yang terjadi adik-adik? Perempuan Kanaan karena dia percaya bahwa Yesus memiliki kuasa, dia tetap beriman dan dia tetap berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dan singkat cerita, di dalam Alkitab dikatakan bahwa karena keteguhan hati ibu ini, Yesus berkata, "Sesuai kehendak-Mu." Akhirnya anaknya menjadi sembuh dari kerasukan setan. Nah, dari cerita Alkitab ini kita bisa belajar sesuatu bahwa siapapun kita, baik kita berasal dari mana, atau mungkin kita memiliki suku yang berbeda, kita bisa beriman kepada Tuhan seperti wanita Kanaan ini. Begitu besar karena dia begitu percaya terhadap Tuhan Yesus, dia sampai memohon supaya anaknya yang kerasukan ini bisa sembuh. Demikian juga adik-adik, kita harus patut bersyukur kalau kita diberikan keselamatan dari Tuhan. Karena keselamatan yang kita peroleh itu secara gratis. Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus adik-adik dan saya. Nah, mari pada pagi hari ini kita belajar bagaimana seorang ibu yang percaya ini berjuang dengan penuh kesabaran, berjuang dengan penuh tekad yang kuat bahwa dia yakin imannya akan memberikan mujizat. Pagi hari ini, mari kita bersyukur untuk semua keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Walaupun gratis bukan berarti hidup adik-adik itu secara sembarangan. Hidup adik-adik harus mencerminkan sifat-sifat Tuhan yang baik. Hidup adik-adik harus seturut sesuai dengan firman Tuhan. Menjadi anak yang taat, menjadi anak yang patuh, menjadi anak yang melakukan firman.
Pagi hari ini, mari adik-adik kita belajar untuk terus memegang iman kita juga kepada Tuhan. Walaupun itu diberikan secara cuma-cuma, tapi banyak orang di luar sana itu mencari keselamatan dengan sepenuh usaha mereka. Tapi kita patut bersyukur pagi hari ini kita mendengar bahwa Tuhan sangat memberkati semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita akan tutup ibadah ini dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami mengucap syukur jika kami diberikan keselamatan secara cuma-cuma. Kami ingin belajar Tuhan untuk terus memegang teguh iman kami. Siapapun mereka, siapapun kami Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami percaya di dalam Engkau Tuhan, Engkau sendiri akan memberikan mujizat, Engkau memberikan jalan keluar Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua orang yang belum percaya kepadamu Tuhan. Ajar seperti wanita Kanaan ini Tuhan, memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua keluarga kami dalam tangan-Mu. Engkau yang akan memberkati kami lebih dan lebih lagi. Haleluya, amin. Nah, sebelum berakhir di dalam ibadah kita pagi hari ini, seperti biasa, ada dua tantangan. Dua tantangannya itu, yang pertama, yang jelas ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita pagi hari ini adalah di dalam Kolose 3 ayat 12. Kakak akan ulangi ayat hafalannya, Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kakak akan ulangi, Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu adalah tantangan yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua adalah adik-adik mungkin punya kenalan di luar sana, entah itu teman sekolah, entah itu tetangga, atau mungkin saudara jauh dari kita yang belum mengenal Kristus. Adik-adik bisa tulis, kalau ada 10 anggota keluarga kita yang belum kenal Kristus, silakan ditulis. Kalau memang saudara nggak ada, tetangga juga boleh, atau teman bermain juga boleh, silakan ditulis dalam sebuah kertas dan kemudian didoakan supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum kenal Yesus mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sampai di sini ingat tantangannya ayat hafalan dan juga menulis 10 nama yang belum kenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di dalam ibadah kita. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Kalau mau keluar, pakai masker jangan lupa. Sering-sering cuci tangan dan hindari kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.